gue sama mantan lu. Mantan lu beda lagi. Kenapa lo gak terima? Udah lo diem. Apa-apa lu marah-marah di sini. Lo jangan ngomong. Kalau kamu masih mau menikah sama dia, kalian langkain dulu mayat kakak. Tangan. Di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia, 30 kandidat wanita. Oke, sekarang kita akan ambil fishball 1 nomor untuk kandidat wanita. Yes. Oke. Ini ceweknya seger-seger banget ya hari ini. Kayaknya habis dapat vitamin C nih ya. Wah, cewek nomor 15. Mana 15? Oke. Ini. Ya langsung turun yuk. Oke. Penampilannya kayak wanita karir nih ya. Nama siapa? Nama saya Salsa. Salsa. Salsa, wanita cantik yang ingin memiliki pasangan pengertian ini, bersiap untuk menentukan pilihannya di garis tangan. Apakah pilihan Salsa menjadi pilihan yang tepat? Oke, Salsa, kamu kerjaannya apa sehari-hari? Saya punya online shop. Online shop? Jualan dress ala-ala dan import gitu. Pokoknya buat cewek-cewek cantik ya pilihan saya semua. Oh, dress import. Betul, Surya. Oke, jadi kamu cari cowok yang bagaimana nih? Jadi kriteria yang aku cari itu tuh yang bisa ngertiin aku. Karena kan kita sebagai online shop punya mood swing-nya nggak baik kan. Jadi dia harus bisa ngertiin aku, support juga yang paling penting, pokoknya ngedukung semuanya. Kamu hobinya apa sih? Hobi aku ya ngemil, ngemol, sama ngomel. Oh, ngemil, ngemol, ngomen? Iya, betul. Jadi lo butuh cowok yang bisa ngertiin itu? Iya, betul banget. Jadi aku nggak suka sama cowok yang leye-leye. Nggak banget. Dan saya itu paling gak suka sama cowok yang suka banyak bacot, omong kosong, otak kosong, apalagi dompetnya tuh kosong. Bener gak sih? Bener kan? Ya, ngerti. Ya, nah secara fisik lo pengennya gimana nih? Pastinya tuh yang cabi, Mas Uya. Oh, pipinya cabi, terus? Tuh, lengannya keker. Jadi nanti pas kita lagi mau sesuatu ngapain tuh kayak, berasa gitu loh. Emang kenapa sih? Emang punya yang lengannya kuat, baunya kuat itu? Ya supaya bisa disadarinnya tuh lebih asik. Terus berasa banget kayak, sayang banget, bisa buat bersandar. Oke, shoulder to cry on. Sirik ya. Oke, sekarang siapa cowok-cowok di sini yang ngerasa apa ya? Suka sama Salsa dan kriterianya, kenapa? Mas, biar saya aja yang bilang langsung ya. Biar saya naik ke atas. Kenapa? Padahal nggak bisa ya? Kasian. Boleh. Coba saya lihat dulu. Lumayan, cuma tadi. Berdiri, coba berdiri yang dipegang. Coba boleh berdiri. Ini lumayan, coba tadi dulu ya, duduk dulu. Kenapa sih? Julid aja. Misi. Coba ini. Nah, ini boleh masuk ya, coba satu ya, turun ke bawah. Coba satu, boleh. Dua satu, yuk. Turun ke bawah. Coba lagi. Diam, dia pada. Kenapa? Yang di sana juga sirik, kasihan. Salsa. Mandi dulu 7 rupa ya, say. Pilihnya 3 aja ya, Salsa, jangan banyak-banyak ya. 3 aja. Coba ya yang ini ya. Ini tipe saya banget nih, Mas Uya nih. Coba berdiri. Ya ampun, ini keras banget. Kenapa? Kok pada mukanya kayak gitu? Ya ampun, ini juga. Aduh,
diri dulu. Iya ampun, ini juga cucok banget. Coba turun boleh? Yang itu nggak jadi Mas Uya, yang itu nggak jadi. Yang itu nggak jadi? Nggak jadi. Maaf ya. Ya ampun, maaf banget. Kenapa sirik? Salsa. Ada yang mau ambil. Lu dengerin gue ya. Lu tuh udah pegang-pegang gue, terus lu nggak pilih gue. Maaf banget ya, kayaknya bukan cuma gue doang yang megang lo. Karena muka lo juga mirip mantan gue, jadi kayak nggak jadi deh. Ya. Jangan samain gue sama mantan lu dong, Salsa. Gak bisa Mas Uya, karena menurut gue kalau mantan tuh jangan dikorek-korek lagi, apalagi mirip begini nggak usah. Ya lu jangan samain gue sama mantan lu, versi gue. Mantan lu beda lagi. Kenapa lo gak terima? Udah lo diem. Lu gak usah bacot. Lu gak usah bacot. Udah. Sekarang 3 orang ini mau apain nih, ya? Coba ya. Coba saya pegang dulu Mas Uya. Maaf ya, ini juga lucu banget, ya ampun. Lo mau apain? Langsung aja to the point, mau diapain? Oke, coba Ya. aku punya challenge. Ya. Kita suruh 3 laki-laki ini pecahin sesuatu ya. Telur deh di lengan mereka. Hah? Kan kelihatannya keras-keras nih semuanya. Oh, pecahin telur pakai lengan gitu? Oh iya bener dong, coba ya. Coba. Boleh ya? Aku lagi ini banget Mas Uya. Oke. Banget. Coba boleh minta tolong. Ini telurnya matang mentah nih. Kenapa gak suka? Udah diam, jangan pada bacot. Ya. Oke, mungkin jaketnya dibuka masing-masing ya. Boleh ya. Oke, jaketnya dibuka Biar ya. real kelihatan aja ya Mas Uya ya. Ya. Coba dong, boleh ya. Oh, telurnya di plastik biar Ya. nggak kemana-mana ya. Oke. Coba, boleh ya? Barengan ya. Oke, Kalau langsung, misalkan ada yang langsung, berarti itu memang udah the best banget. Oke. Tapi ini kayak gue yakin sih yang ini udah keker banget, udah kelihatan. Coba boleh. Coba. Mas Uya Yuk, langsung mulai ya. yuk. Ya. Satu, dua, tiga. Gak apa-apa. Bukti, gak apa-apa. Udah terbukti itu gua. Sampai muncrat ya. Muncrat. Gak apa-apa, kenapa? Sirik. Kalian kan mau nyarinya yang leto-leto. Yang jauh dulu, jauh. Oh, yang jauh. Oke. Kenapa? Salsa, ya. Gak apa-apa, kenapa kalian pada sirik? Sukanya leto ya? Lihat nih, bukti walaupun kesini juga gak apa-apa tuh. Saking kayak gininya, keras ya, sampai muncrat lihat kayak gini. Kalian pada sirik, gak suka. Kenapa? Coba Oh, tisu. Coba tunjukin Kendi tisu, satu-satu. kendi. Gak bisa. Tisu. Aduh, Coba tuh suruh dilap. banget, gak bisa buktiin. Lapin deh. Coba tolong. Aku lapin aja deh. Iya dong, tolong ya. Aku lapin aja ya Mas Uya. Ini lucu banget. Kenapa nggak suka? Ini nggak apa-apa dong, Kamu nggak kalian tuh apa-apa kan, pada sayang? sirik, nggak Kamu apa-apa. nggak apa-apa kan, sayang? Nggak apa-apa banget, ya ampun, Jangan dengerin makasih. mereka, jangan Nggak dengerin apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu bersih Nggak ya sayang. apa-apa. Kalian tuh kayaknya jorok banget ya, kayak gitu. Ih, Kamu bersih sayang. iya, makasih. Nggak apa-apa. Oke. Tolong dibersihin, diangkat lagi nih pertelorannya. Dibersihin dulu, dibersihin. Tuh ya, berarti udah dipilih nih yang ini nih. Lihat aja tuh sampai kayak gitu kan tadi. Oh, Ya. maaf banget ya yang berdua Oke, ya. kita belum kenalan namanya Maaf tadi ya. banget ya. Oke, kita belum kenalan namanya nih. Nama siapa nih? Kenalin, nama gue Prima. Bekas telur gua. Oh iya, lupa gue. Gak apa-apa dong, Mas. Nama gue Prima. Prima. Iya, Kerjaan Prima. sehari-hari? Kerja sehari-hari freelance. Freelance. Kalau kamu? Jordan, Mas. Sehari-hari? Gue sehari jadi kasir minimarket. Kasir minimarket. Kalau kamu? Andi, Mas. Sehari-harinya? Pengusaha properti. Pengusaha properti. Oh. Tapi kelihatan Salsa nih suka banget sama Prima ini ya. Oh iya dong, jelas. Kenapa lo tertarik banget sama Prima? Yang lain nggak mau coba dulu? Karena kan saya bilang saya suka sama laki-laki yang pipinya cabi. Dia udah cabi banget. Iya. Lengannya keras, udah dibuktikan juga. Ya. Jadi udah bisa support semuanya apa. Paham dong support semuanya apa. Jadi maaf banget ya berdua ya. Nggak mau coba Oh, iya. dulu. Nggak usah coba-coba. Kita langsung yang ini aja. Udah cocok banget tuh ya. Oke, dan bahunya juga lebar ya. Udah bisa dong. dibuktikan. Iya. Ya udah, jadi gimana? 2 lagi? Bentar. Apa sih? Hah? Lo ngapain di sini? Hah? Siapa ini? Lu kenapa? Lu siapa? Bentar. Kamu sabar, sayang. Sabar. Tiba-tiba datang, megang-megang lo siapa? Kaget ya? Kok kamu Gua bisa? bisa sampai di sini. Ibu siapa? Ibu, bentar. Ibu siapa? Ibu mau. Lu jangan ibu-ibu ya. Lu lupa sama gua. Lu siapa? Kamu nggak usah megang.
Tenang. Loh kok ditabokin? Mereka nyelamatin ibu. Kamu nih apa-apa bu? Ibu siapa? Nih, lihat nih ya. Apa ini? Laptop. Sengaja gua bawa ke sini ya. Apa nih bu? Lupa. Hah? Ini bisa aku jelasin Mas Uya. Ini masih ada. Ini juga bisa aku jelasin nanti. Nyari apa lagi sih bu? Korek. Hah, Buat korek? apa? Dibakar. Ini banyak kenangan gua bakar semuanya. Please jangan. Ya. Apa? Kamu siapa? Apar, tolong. Arbi. Papa, Astagfirullahaladzim. Keterlaluan lo, Bu. Kacau nih. Lu ngapain di sini? Lu siapa? Urusan gua sama Prima. Hah? Udah berkali-kali ya. Apa sih ini, Bu? Terong? Peringatin lu. Mas Uya, Apa ini maksud terong? saya tunangannya Prima, Mas. Tunangannya? Prima, lu jangan dekat-dekat sama dia, tahu nggak? Hah? Kamu Dona, dengerin aku dulu. Lu juga minggir. Aku bilang. Sasa dengerin. Prima, nggak. Kamu tahu gue di sini? Tahu dari mana? Dia tuh nggak ada. Nggak, stop. Lihat di situ. Ada apaan yang dilihat? Hah? Kamu pasang GPS? Kali-kali gua peringatin lo, Prima, jangan pernah macem-macem sama gua. Udah. Seperti ini akibatnya. Apalagi sampai lo selingkuh. Gua udah habis-habisan sama lo ya. Apa-apa lo marah-marah di sini. Lo jangan ngomong. Lo apa-apa marah-marah di sini. Hah? Lo gak laku ya sampai ikut kalian coba di sini. Tenang. Lo Tenang. Diam dulu. kenapa gue? Suruh keluar, jangan hancurin acara ini. Kenapa? Mas Uya, gimana dong? Bantuin saya dong, Mas Uya. Bantuin saya dong, Mas Uya. Aduh, tolong Arbi, Mian. Lo gak usah macem-macem. Arbi, Lo yang Mian. Kalian bantuin gua dong, gimana sih? Lihat dulu. Udah. Sini lo. Hah? Udah. Saya takutnya. Udah. Sasa udah. Ngapain lo sosok nangis sini? Udah. Usir dong dia. Dia lagi acara ini. Usir dong. Bentar dulu. Udah, biar kasih kesempatan dia. Ya. Dia ngomong dulu, biar dia ngomong dulu. Lo perempuan, ngapain lo kesini? Hah? Gak laku. Dia nyari jodoh, Bu. Dan ini cowok ini juga nyari jodoh. Dia tunangan sana, tunangan saya, Mas. Ya, Mas Uya, nanti aku bisa ceritain semuanya. Tunangan, lu halu ya? Lu halu. Lu udah punya tunangan ngapain? Oke. Sekarang gini, Mian. Arbi, aduh saya bingung nih. Prima nih, kamu nama Prima. Ini siapa kamu? Ini sebenarnya tunangan saya sih, Mas. Tapi Tunangan lo. iya bener, Mas. Tapi aku ada alasannya kenapa aku ada di sini sekarang. Lu ngapain di sini kalau udah Kalau tunangan? lo udah tunangan, ngapain lo ikutan acara beginian lagi? Kita baru seminggu tunangan, Mas Uya. Memang nggak bisa dipaksakan juga. Dan asal Mas Uya tahu, aku udah kasih investasi sama dia. Hah? Emang kurang apa gua sama lo, Pri? Lo tinggal di apartemen gua. Dona, asal lo tahu aja ya. Gua gini dipaksa sama orang tua lu, tau nggak? Gua udah berkorban habis-habisan sama lo, Prim. Luar dalam gua serahin. Maksudnya gimana? Dipaksa sama bokapnya? Iya bener, Mas Uya. Tanya aja sama bapaknya sendiri. Tanya sama bapak sendiri? Iya betul. Usir. Ya, suruh pergi. Ya, ini urusan keluarga. Suruh pergi. Oke, gini. Lo yang pulang ya, mau pulang. Tenang dulu. Dah,
Prima sama Dona pergi. Keluar. Bisa, Mas. Dia tetap di sini. Dia tuh cewek halu. Bener gak dia? Bener gak? Udah. Ya ampun. Aduh. Beling. Lu pergi dari sini. Gua yang Udah sini. Di sana ada beling, ada sana ada beling. Udah, ada beling. Lo nggak pakai sepatu. Udah. Gak bisa lo. Lu gak bisa. Udah. Lu sadar ya? Lu tuh udah tua. Sasa dulu. Kenapa? Lu kurang cantik, kurang seksi. Boleh Mila, kentongan. Ayo. Marah lagi. Udah. Oke, kalian ngedengar suara ini, kenapa kalian jadi tenang ya? Oke, tenang dulu, berhenti dulu, berantemnya udah berhenti dulu. Oke, tenang dulu. Dia tenang masuk ya. Dia nggak pada. Iya. Oke, tenang dulu. Oke, relax, udah, tenang. Prima. Ya. Ini Dona sama Salsa ribut mulu nih. Sekarang lo tentuin sikap deh. Ini tunangan lo bagaimana nih? Jadi, Lanjut bagaimana? sebenarnya aku pengen lanjut sih. Cuman aku udah tunangan juga sama Dona, Mas Doya. Tapi aku sukanya sama Salsa gimana? Ya gak bisa lah. Lu harus tanggung jawab lah. Lo kenal sama Salsa apa enggak? Salsa? Kan lo baru kenal di sini kan? Saya baru kenal di sini kok, Mas Uya. Gimana lo udah bisa langsung suka sama dia? Ya, chemistry awal aja saya langsung suka. Karena Salsa itu tipe saya. Udah balik set. Banyak beling. Udah, jangan berantem. Udah. Ya udah, mundur. Dona, udah. Nih, gue curiga jangan-jangan lo udah kenal sama Salsa emang kali ya? Dona? Hah? Iya, Mas. Lo udah kenal sama Salsa? Saya sudah kenal sama Salsa. Gua benci banget sama dia, Mas. Apalagi gua. Lo yang Lo punya masalah berdua? Gua nggak mau bahas sekarang, Mas. Yang gua mau Prima balik sama gua. Gak ada lo mimpi. Gak ada. Kamu tetap di sini. Gak sama dia. Kenapa? Lo takut salah kayak sama gue? Enggak. Takut lo salah? Enggak. Hah? Takut lo kalah? Oke. Mian. Coba Mian. Mian, baca Dona, Mian. Stop ya. Saya masuk ke sini, telinga panas sekali. Kenapa, Mi? Saya akan membuktikan dengan deteksi emosi. Deteksi emosi. Emotion detection. Silakan ke depan. Dona ke depan, dekat. Pegang air ini, tiup 3 kali. Bukan. Oke. Ini adalah warna kehidupan. Ijo ya? Color of life. Saya akan mencoba masukkan warna kehidupan ini secara perlahan. Awal dari putih, nanti kita lihat hasilnya. So, there is many color in our life. Mari kita satukan. Ini bahaya nggak, Mian? Mari kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang dia tutupi.
Dona ini ingin selalu memiliki dan menang sendiri. Seperti efek yang terjadi sekarang, egoisme Dona bisa membuat orang sekelilingnya bisa menjauh darinya. Diam lo ya. Bener juga ya. Tadi sampai kita menjauh kan otomatis tuh. Dan tiba-tiba ada ledakan buih yang begitu membesar dan ibarat bom atom loh. Deg-degan loh aku lihatnya. Oke. Coba Abi, gue makin penasaran sama Dona nih. Tolong, cleaning departemen. Apa? Anda nggak suka? Jangan asal ngomong ya. Jadi dengan bukti ini saya asal ngomong. Ya. Ya kalau kamu nggak terima, bisa relaksasi dong. Takut lo. Setuju kan? Relaksasi dia. Lo takut kebuka. Lo yang kebuka. Takut lo kebuka. Oke. Kursi chair. Dan sekaligus ini mungkin dibawa ini dulu nih. Ngeri juga takutnya tadi tiba-tiba berbuih dan meledak lagi. Iya. Iya. Sama bel tinju tadi, Mas Andi sekali. Silakan Airby. Oke, Dona boleh duduk. Takut lo. Duduk. Kenapa? Kenapa? Sini lo. Lo ya. Gak mau acara orang. Laku lo. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak direlaksasi? Mau, silakan Bi. Tidak ada paksaan. Oke. Kamu fokus ke depan dulu. Oke, apapun yang kamu rasakan ketika mendengar suara dari alat tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu dan cerita lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, 3. Oke, Dona. Prima itu siapa kamu sebetulnya? Prima itu tunangan saya. Terus? Dan bulan depan kita mau menikah. Gua nggak rela kalau Prima dekat-dekat dengan siapapun. Dan lo nggak bisa lepas dari Prima? Kenapa lo nggak bisa lepas dari Prima? Karena Prima milik gua. Nggak boleh ada siapapun dekat-dekat dengan saya. Dan pertanyaannya lo kenal Salsa juga? Kenal. Siapa? Salsa itu teman saya, Mas. Teman apa? Teman waktu kuliah dulu. Terus kenapa lo dendam banget sama Salsa? Gua tuh benci banget sama Salsa. Dia tuh selalu unggul daripada gue. Iyalah. Dalam hal apa? Dalam bidang prestasi apapun. Iyalah. Apalagi cowok. Dia itu primadona kampus. Oh, jadi lo iri sama Salsa? Iri dia, Mas Uya. Iya, Mas. Karena di kampus dia selalu ngerebut pacar gue. Malah dia terang-terangan pacaran sama Salsa. Pacar lo ini ya? Rebut gimana sih? Ya pokoknya salah satu ngerebut pacar gue terus, Mas. Setiap laki-laki yang gue incar, terus selalu direbut sama Salsa. Lu anak. Dan lo ketemu di sini sama Salsa tuh nggak sengaja apa? Kebetulan lo gimana? Nggak sengaja, Mas. Terus tau dari mana lo kesini? Gue udah selipin GPS di tasnya Prima, Mas. Oh, dan lo nggak nyangka tiba-tiba ketemu Salsa lagi? Iya. Coba ambil tas lo, Prima. Tas lo coba ada GPS gak? Bentar, saya cek dulu ya Mas Uya ya. Coba Bi cekin Bi. Ya, biar Arbi yang ngecekin. Sini. Oh ini Mas Uya. Oh ada ya? Nah, iya. GPS, ada tulisannya GPS ya. Gak kelihatan di sini Mas Uya. Gak punya sendiri Kecil GPS. banget. Oke, sadarin aja Bi. Oke, Dona, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Makan tuh. Kamu tahu nggak? Jadi malu-maluin aku kan depan ini udah. Jadi lo naruh GPS di tasnya dia? Iya, Mas Uya. Oke. Dan Prima juga mungkin kadang-kadang kenapa cewek begitu ke cowok karena cowoknya nggak bisa dipercaya. Iya nggak? Coba Mian, apa yang Mian lihat dari Prima ini nih? Boleh saya minta tangannya, telapak? Prima ini sebenarnya terpaksa
Dan Prima ini penyabar. Penyabar? Ya. Terpaksa. Bagus dong penyabar, Mian. Oke. Boleh saya minta media? Apa nih? Untuk membuktikan penyabarnya seperti apa. Oke, alat-alat Mian Tools. Boleh ke depan? Mian siapa namanya? Prima. Ini namanya apa nih? Ini adalah kapsul di mana dia akan menentukan perasaannya seperti apa. Ini gelas. Ya gue tahu ada gelas apa? Ini adalah gelas gelembung asmara. Oh, gegera. Iya. Gelembung asmara. Oke, terus diapain, Mi? Dan ini adalah penentuan asmaranya seperti apa. Boleh minta tangannya, genggam, tarik nafas 3 kali. Apaan tuh, Mi? Bisa terlihat gelembungnya seperti dalam lava ya. Semakin besar. Tuh. Kayak kayak lahar panas di Gunung Merapi loh. Oke. Ya, jadi tuh. terlihat Prima ini untuk hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada udang di balik batu. Bisa terlihat Prima ini penyabar hanya untuk apa yang dia inginkan. Untuk keuntungan dia sendiri aja? Iya, betul. Dia baru sabar, tapi kalau enggak, dia nggak sabar? Iya, ada udang di balik batu. Oh. Gak bener. Lo jangan ngomong asal kayak gitu. Lo percaya itu, ha? Iya. Ini buktinya, lihat tuh. Begitu lagi tuh. Enggak, tuh. Itu yang lo omongin itu bohong semuanya. Oke. Ya. Kalau saya bohong, mari kita buktikan. Oke. Arbi. Coba kita relaksasi, Bi. Oke, boleh minta spidol. Oke, Bi, mau diapain, Bi? Oke, kamu boleh mendekat ke saya. Mendekat lagi. Sebelah sini aja. Sini. Oke, kamu boleh tangannya seperti ini. Nempel. Oke, saya akan menggambarkan garis tangan dia, Mas Uya. Lebih kepada jejak yang akan diperbesar, Mas Uya. Nah, oke. Kamu boleh lihat tangan sini aja. Nah. Oke, kita perbesar garis tangannya. Wah, ngegetar Mas Uya. Bergetar ya? Saya malu aja sih, Mas, kalau dibacain kayak gini. Takutnya nanti aib saya kena. Oke, Mas Uya, saya perjelas dari gambarnya, terlihat dari garis tangannya. Dia ini emang orangnya licik. Licik? Ya. Pintar menjebak. Oke. Dan memuluskan apapun demi keinginannya, Mas. Oke. Orangnya seperti itu. Oke, kita relaksasi mungkin ya? Langsung relaksasi. Coba silakan. Boleh duduk nih sekarang. Sekarang boleh silakan. Oke. Ada air sabun. Oke. Nah. Oke. Ini apa, Bi? Pencegahan COVID atau gimana? Air sabun, Mas Uya. Oh, air sabun. Jadi kan Mas Uya biasanya hipnotis pakai tisu. Iya, benar. Nah, sekarang sabun magic, Mas Uya. Oh, sabun magic. Oh, magic soap. Magic soap. Oke. Itulah enaknya donor garis tangan sampai belajar bahasa Inggris soalnya kan. Oke, fokus ke sini. Apapun yang kamu lihat, ketika kamu melihat apa yang sangat besar, kamu masuk dalam kondisi relaksasi dan biarkan kamu ceritakan apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan akses segala informasi tersebut. Oke? Arbi nggak mau kalah sama Uya Kuya nih. Besok gue cari yang lain lah. Ya benar. Oke. Untuk Prima, ya. Lo sebetulnya sama Dona ini tunangan kenapa sih? Jadi Mas Uya, saya terpaksa tunangan sama Dona. Karena saya sudah taruh saham di Dona, Mas. Oke, terus saham apa? Bagus dong dapat income kalau taruh saham di perusahaan bapaknya. Jadi saham yang dimaksud bukan saham itu, Mas. Bukan saham itu? Terus saham apa? Gue terus sengaja. Hah? Maksudnya?
Ya, gue sengaja biar Dona hamil. Biar jadi istri gue dia. Tuh. Parah. Berarti, oke. Berarti, kalau begitu lo sayang sama serius sama Dona dong? Sayang, Mas. Tapi yang lebih sayang lagi, bukan sayang, Mas, tapi bukan sayang sama Dona. Terus sayang sama siapa? Gimana sih maksudnya? Gue sayang karena dia anak tunggal. Anak tunggal dari? Keluarganya tuh adalah orang tajir. Bapaknya pengusaha tambang dan punya bisnis kontrakan banyak. Fredo. Oh. Belum lagi setiap dia dapat jatah uang 5 juta sehari, Mas. Uang 5 juta? Berarti lo sayang Dona karena dia kaya gitu? Iya, Mas, betul. Zaman sekarang apalagi sih, Mas? Kalau nggak karena uang. Oh, jadi? Makanya gue jebak dia supaya dia hamil. Nah, terus keluarganya Dona terima lo? Awalnya bokap Dona tolak gue, Mas. Tapi setelah gue tahu bisnis bokapnya, akhirnya bokap Dona mau terima gue, Mas. Bisnis apa emang? Bokap Dona bisnis apa? Bokapnya bisnis Villa Plus Plus di Puncak, Mas. Wah. Terus? Sama ada bisnis klub malam yang isinya cewek-cewek open BO. Oh, jadi ada bisnis klub malam yang isinya cewek-cewek open BO. Serius tuh? Cewek nomor 10 aja di situ, Mas. Hah? Terus Dona tahu nggak kalau bokapnya bisnis kayak begituan? Nggak tahu, Mas. Apa? Lo tahu? Tahu nggak bokap bisnis gituan? Nggak tahu, Mas. Tapi lo nggak tahu tuh duit haram tuh? Nggak tahu. Oke, terus apa lagi, Prima? Makanya gue pegang rahasia bokapnya. Jadi gue bisa nyobain tuh cewek-cewek di usaha bapaknya. Gila lo ya. Makanya gue soal Ayo. Ya. nomor 10 aja kali sama bokapnya, Mas. Tenang. Terus satu lagi, Mas. Lu tuh kalau punya bulu tuh dijaga. Lo tau dari mana? Iya, tenang. Balik lagi. Satu lagi, Mas. Satu lagi, nomor 9, dia pendatang baru dan gue udah seminggu. Ya. Oke. Ya udah, bangunin Bi. Aduh. Oke, Prima, saya hitung 1 sampai 3 kembali. Mas Uya, tadi gue ngapain, Mas Uya? Apa? Cocok lo berdua lo. Ini cukup rahasia gue, nanti yang tahu dulu jangan sampai tahu. Kenapa gue nggak boleh tahu? Jadi ini adalah rahasia gue dan bapak lu, Dona. Lu nggak usah tahu masalah ini. Dan upaya gue ini supaya gue bisa diterima di keluarga lo, tau nggak? Gue wajib tahu karena gue anaknya, Prima. Karena tentuin sikap nih, mau terus sama tunangan lo apa sama Salsa? Aku mundur nih, Mas. Sasa. Ayo. Kita pulang. Kenapa? Ibu. Sih, Pak. Ibu. Bapak, sebentar. Di rumah. Bapak ini siapa? Orang gila. Bapak siapa? Saya bapaknya Sasa. Terus kenapa, Bapak? Pak, Kita pulang. malu, Pak. Kenapa sih? Kita pulang. Ayo coba. Itu ibu teriak-teriak. Sasa. Itu orang tuanya. Bapak ngapain ke sini? Bapak ngapain ke sini? Saya mau jemput anak saya. Karena ibunya teriak-teriak histeris di rumah. Saya bingung. Tuh. Dona kenapa ya? Kok kamu aneh mukanya, Dona? Nggak apa-apa, Mas. Hah? Nggak ada apa-apa kok. Dona, kamu kenal sama bapaknya Salsa ya? Udah bisa kenal. Jangan bohong kamu. Kamu kenal dari mana sama Lo ibu? kenal sama papanya Salsa? Nggak kenal, Mas Uya. Bapak kenal sama Dona? Hah?
Kok kayak aneh pandangannya? Enggak, saya nggak kenal dia. Dia itu siapa? Ayo kita pulang, kasihan ibumu. Tuh. Ada sesuatu. Tenang. Tenang, Pak. Kita pulang. Ada sesuatu kayak nih. Mian. Coba Mian. Apa yang Mian lihat? Apa Mian? Ada apa ini? Mian lihat Donna dan papanya ini, papanya Salsa, saling kenal dan memiliki hubungan spesial. Saya nggak kenal dia. Bapak kenal sama dia? Ada urusan apa, Pak? Bapak Kamu jangan percaya, Sasa. Papa nggak kenal sama dia. buktinya apa, Pak? Udah jelas semua. Oke. Kita relaksasi, Bi. Relaksasi, Pak. Pak, sini, Pak. Relaksasi, Pak. Urusannya apa ini? Kita ngobrol baik-baik, Relaksasi, Pak. Relaksasi dulu, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ini kita harus pulang. Mama kamu stres dari tadi teriak-teriak sendiri di rumah. Jangan-jangan ibu stres gara-gara Bapak ya? Ada maksud terselubung sama Donna? Loh kok kamu jadi Nah, coba nyalain Bapak? duduk Bapak relaksasi. Dulu, Pak. Sini, Pak. Aduh. Biar cepat, Pak. Ayo. Kita selesaikan ini kita secara pulang. jantan dan betina. Oke. Ya. Nggak ada masalah. Ayo. Oke. Pak, fokus dulu ke depan. Oke. Nama Bapak siapa? Ciko. Jiko siapa? Ciko Jericho. Oh iya. Oke, Pak. Sekarang izinkan Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Izinkan Bapak masuk ke dalam kondisi relaksasi, sangat tenang dan sangat nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan ketika Bapak sudah merasakan hal tersebut, oke, alirkan gelombang relaksasi tersebut menjalar ke seluruh tubuh Bapak di ujung kepala sampai ujung kaki. Semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, dan biarkan akses segala informasi yang terjadi di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Bapak kenal sama Donna, Pak? Donna. Ya, saya kenal Donna. Bahkan kenal banget, Mas. Saya itu kebetulan kerjasama dengan bapaknya Donna. Hah? Oh, benar. Terus oke. Kenal Donnanya gimana, Pak? Donna itu sering diajak papanya buat nemenin tamu di klub malam, Mas. Jadi primadona, ya maksudnya primadona di klub malam itu. Loh. Tadi Bapak bilang katanya mamanya Salsa, istri Bapak stres. Kenapa stresnya, Pak? Iya, Mas. Mamanya Salsa stres. Depresi karena perbuatan saya, Mas. Oh, maksudnya? Maksudnya karena perbuatan Bapak apa, Pak? Istri saya bilang uang yang saya kasihkan ke mamanya Salsa adalah uang haram. Terus? Padahal ya buat kebutuhan hidup saya mau ya mau kerja apa lagi, Mas? Ya semuanya itu kan buat kebutuhan hidup, Mas. Oke, jadi Bapak merasa yang cepat dan gampang kerjanya itu, klub malam? Iya, Mas. Saya jarang pulang dan kerjaan saya ya untuk menyuplai perempuan-perempuan malam di klub malam. Saya juga kaget pas saya dengar di sini ada nomor 9 dan nomor 10 itu termasuk yang saya suplai, Mas. Nomor 9, 10 Bapak yang suplai? Iya, betul, Mas. Oke, ya udah. Disadarin, Bi. Oke, Pak. Aduh. Lucu. Oke, Pak. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Apa-apaan, Pak? Pantas ibu stres di rumah gara-gara Bapak kan? Jual anak-anak orang sekalian Bapak kan? Duitnya haram juga buat ibu kan? Apa-apa sih, Bapak? Bapak ngomong apa? Ngomong apa? Bapak kan Semua juga tahu udah Bapak tahu apa Pak di dari sini tadi? Bapak ngapain
malu, Pak. Iya, Bapak ngomong apa? Ngomong apa Bapak tuh? Jangan gitu. Boleh, walaupun bapaknya salah. Biar Bapak ingat lagi kelakuan tua bangka kayak Bapak tuh kayak apa. Tuh, lihat tuh, Pak. Lihat itu, Pak. Ya, sekarang Sasa udah tahu kan? Terus? Apa kerjaan Bapak selama ini? Bapak nggak bisa kerja yang lain apa? Ibu kasihan di rumah sakit, Pak. Bapak tuh stres banget nih jadi orang ya? Ya maafkan Bapak, Nak. Maaf. Udah, Mas. Saya mundur, Mas. Mundur? Saya malu, Mas, sama kelakuan semuanya di sini, Mas. Jadi, lo nggak mau lanjut lagi? Enggak, saya malu, Mas. Dia apalagi Bapak yang saya malu, Mas. Sasa, denger dulu. Bapak mau jelasin dulu. Ini, Sasa, Bapak minta maaf. Minta maaf apa, Pak? Bapak maaf ya? Maaf ke sana, Pak. Sama tuh cewek-cewek tuh. Sana tuh berdua, Pak. Udah, Sa. Apa sih lo? Tuh, Prima. Lu kayak sama gua aja. Gua udah telat 3 bulan, Prima. Saya harus jawab. Saya mundur, saya malu sama lo berdua cocok. Empat lo, Pak. Sasa! Sasa! Nah, kamu kenapa? Saya udah telat 3 bulan masuk ya. Telat 3 bulan? Iya. Lo tanggung jawab sebagai laki-laki. Tanggung jawab lo. Tanggung jawab. Maafin masalah di sana. Maafin ya semua. Ya udah gini deh. Kita cari jodoh lagi, tenang, cewek-cewek, cowok-cowok ya. Hei. Ini maksudnya apa sih? Pada bugar-bugar banget, pada senam-senam di sini, mau ngapain sih? Hei, ini ngapain sih? Hei, lo pusat ngapain? Hah? Tunggu. Ini yang lain-lain pada kemana sih? Minum jamu. Minum jamu. Iya, Mas. Ini pada habis minum jamu, pada seger-seger. Kuat. Di mana sih coba? Hah? Di sini. Di mana sih? Ya ampun, ini pada minum jamu ngapain sih? Ibu siapa? Ini teh Mas Kuyanya. Siapa? Saya Teh Jui, ini lagi jualan jamu. Boleh atuh dicobain? Jangan di sini dong, kan saya lagi syuting. Ini teh asisten saya. Ini sambil dipijit-pijit gini juga? Iya. Mas Kuya mau dipijit Ini tukang pijit apa jualan jamu sih? Ini tukang jamu apa jualan pijit? Jualan jamu apa tukang pijit? Jadi begini Mas Kuya, saya teh kan... Mas Kuya, Uya. Oh iya Mas Uya, puntennya. Jadi saya teh di sini sengaja jualan jamu. Saya kan tahu anak saya teh lagi nyari jodoh di dalam. Nah sekalian kan di sini teh cowok-cowok ganteng, biar sekalian nyobain tuh jamu saya. Iya, gitu. Terus? Jadi mereka teh biar sehat, bugar gitu. Terus kenapa dipijit-pijitin gini? Oh, ini teh udah termasuk itu Mas Uya, paketan dari beli jamu, biar mereka teh seneng gitu. Jualan jamu sambil dipijit, enak juga ya? Iya, boleh, mau dicobain kalian? Iya, jamunya kasih. Dipijit aja. Jamu kasih jamu. Aduh. Banget ini. Saya tuh tidak nyangka. Jangan lagi. Hah? Lagi? Atau ini makan. Gimana Mas Kuya, enak? Juga. Enak kan? Lebih kenceng lagi. Oh, iya. Tuh kan. Oh kan. Keluar anginnya kan. Tuh. Ibu ngapain di sini? Ibu ngapain di sini, malu-maluin aku, tau gak sih jualan jamu di sini? Emangnya teh Ibu salah jualan jamu di sini? Ya salah dong, aku malu Bu ada di sini. Ini siapa kamu? Aku anaknya. Ini Ibu ngapain lagi jualan jamu kayak gini? Lagian Ibu ngapain jualan jamu di sini? Aku malu tau gak sih? Aku lagi cari jodoh di sini. Dengerin dulu. Ibu teh sengaja jualan di sini biar orang-orang di dalam teh ngerasain jamunya Ibu. Lagian Ibu juga sengaja jualan jamu buat kamu juga. Nggak perlu kayak gitu. Ini apaan sih kayak gini? Kamu teh jangan kayak gitu. Ya abisnya Ibu ngapain jualan jamu di sini? Marah-marah. Kamu tahu nggak? Ini usaha Ibu buat kamu. Nggak perlu kayak gitu. Malu tau gak? Kamu itu ya bener-bener anak yang nggak tahu diri kamu. Selama ini Ibu udah berjuang buat kamu, buat besarin kamu supaya kamu jadi
yang sukses supaya kamu bisa dewasa, tumbuh dewasa. Selama ini ibu juga berjuang sendiri. Kenapa kamu tumpahin semuanya? Kamu itu tidak hargai ibu sama sekali. Ibu jahat banget tampar aku di sini. Astaga. Ibu, ya ibu kamu juga wajar lah marah kalau dia bekerja halal. Ya tapi aku malu Mas Uya. Maafin ibu, maafin ibu. Maafin ibu, maafin ibu. Maafin ibu. Gak usah, gak perlu ibu minta maaf. Aku malu punya ibu kayak ibu. Loh, kok malu punya ibu kan kamu juga dibesarin Aku malu dari... Mas Uya. Ibu ingat gak sih? Mantan terakhir aku itu mutusin aku karena tahu ibu itu tukang jamu. Ya mantan kamu aja nggak tahu diri. Emang kenapa? Apa salahnya tukang jamu? Emangnya ibu salah jualan jamu? Salah, Bu. Aku malu. Ya tapi tukang jamu tuh nggak sambil pijet, Bu. Nanti orang ngira tuh ibu tukang jamu sambil pijet plus-plus. Oh. Yaudah kita kelarin di dalam deh. Yuk. Yuk, coba masuk. Ah, kemana sih? Ayo, kita beli jamu lagi nanti, ayo. Udah, naik semua, naik. Naik semua. Semua naik semua. Semua naik. Gak usah pamer otot. Ya, ini apaan lagi? Busa bedah, kelar. Cukup. Nah, sini, Bu. Mas Uya ngapain sih? Ibu aku dimasukin ke sini. Nah, kenapa emang? Malu tau gak sih Mas Uya? Malu, Banyak kan cowok ibu kayak gitu. kamu. Malu. maafin ibu ya. Ibu udah nampar kamu. Enggak. Maafin ibu. Gak usah pegang-pegang aku, Ibu. Ya udah. Ibu mulai sekarang jangan deket-deket lagi dari hidup aku. Jauh-jauh dari hidup aku. Loh, nggak boleh begitu dong. Coba kita panggil aja. Kamu emang sebenci ini sama ibu kamu? Iya Mas Uya, gara-gara dia mantan terakhir aku mutusin aku. Oke. Kita panggil ya. Arbi dan juga Mian. Myanmar sama Arbi. Gak usah pegang-pegang. Myanmar dan Arbi. Mian dan Arbi, Myanmar. Oke. Mian, ini ada Ibu Juwi dan siapa nama kamu? Meza. Hah? Meza. Ada Meza dan Ibu Juwi yang dia malu ibunya jualan jamu katanya. Saya merasakan aura yang sangat panas. Oke, sebelumnya saya minta alat saya. Mian Tools. Panas sekali ya di sini. Terasa panas? Iya. Kira-kira ada apa ya? Biasa-biasa aja, yang ngerasa Mian aja berarti ya? Iya, Mian merasakan aura yang panas di mana itu mereka tutupi. Oke. Boleh Ibu ke depan kayak. Oke. Sebelumnya boleh minta tangannya untuk di atas sebentar untuk mentransfer energi ke dalam mangkuk ini. Apa dompet saya? Maaf punten. Oh iya, taruh di sini aja dulu. Cicip dompet Ibu. Tempel. Oh, banyak copet di sini. Iya benar. Oke, baik. Lepas. Boleh agak mundur. Apa ini ya? Pasir merah nih, red sands. Agak mundur. Loh. Kok berasap nih? Coba kalian tarik napas, karena ini ada yang menghambat. Apa yang Mian lihat di sini? Seperti Mian melihat hubungan mereka sama seperti botol kosong ini. Tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya amarah, emosi yang sangat besar. Coba Bi, kita relaksasi, Bi. Ya. Coba Meza kita relaksasi. Kursi chair. Meza ini dari tadi nggak terlihat nggak suka kalau ibunya jualan jamu. Kayaknya sih malu kalau yang gue lihat ya. Padahal sebenarnya nggak perlu malu. Iya. Ada yang punya perusahaan jamu tuh. Anak-anaknya nggak malu. Yuk Meza. Iya. Bapak saya punya anak pengusaha batu bara nggak malu.
Bisa. Sekarang tarik nafas dulu lewat hidung. Keluar lewat mulut, relax dan tenang. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, niatkan untuk nyaman, relax dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti dan siapapun yang bertanya sama kamu, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu. Dan biarkan ceritakan dengan sesuai fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan... Meza, kamu tuh kenapa sih? Ada apa dengan ibu kamu? Ada rahasia apa sih? Atau mungkin ada perasaan apa? Dari kecil aku hidup sama ibu, tanpa ada sosok ayah. Bahkan aku nggak tahu siapa ayah aku. Nggak pernah nanya sama ibu kamu? Setiap aku tanya ke ibu selalu bilang, kamu nggak perlu tahu. Karena ibu bisa jadi ibu sekaligus ayah buat kamu. Waktu kecil aku juga sering dibully. Aku sering diteriakin anak haram karena aku nggak punya ayah. Terus ibu bilang apa waktu kamu dibully waktu kecil? Ibu cuma bilang jangan dengerin orang. Tapi ibu nggak pernah ngerti rasa sakit disorakin anak haram. Tapi ibu kamu bekerja keras buat kamu, Meza. Ibu memang pekerja keras. Dia kerja apa aja buat hidup kita. Tapi kadang ibu juga sering menggunakan jalan pintas. Aku sering lihat ibu habis bikin jamu untuk pelanggannya, terus mereka berduaan masuk kamar, dan setelah keluar kamar, cowok itu kasih uang ratusan ribu ke ibu. Wah, bener gitu, Bu? Yang bikin aku benci sama ibu pernah suruh aku bikinin jamu untuk om-om, dan setelah itu aku harus temenin om-om itu sambil minum jamu, dan aku dipangku sama om itu. Oke, Meza, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Nah, ibu nggak tahu kalau kamu dibully. Ibu kamu udah minta maaf sama kamu loh, Meza. Kamu masih bener-bener juga nggak mau nerima ibu kamu gitu. Gara-gara dia, hidup aku berubah. Maafin ibu, Nak. Enggak. Ibu nggak mau. Nggak mau. Apaan sih, Ibu? Semua yang ibu lakuin itu buat kamu. Ya, aku nggak mau, Ibu. Kalau memang kamu mau tahu siapa bapak kamu, ibu akan ngomong. Ya udah, ngomong kamu siapa? maafin ibu dulu ya. Nggak mau. Jadi ayah aku siapa? Sebenarnya bapak kamu itu adalah Mas Uya. Mas Uya? Ibu yang bukan aja, Bu. Ini fitnah, Bu. Mas Uya, maksud saya tuh tolong relaksasi saya. Oh, maksudnya minta saya tolong relaksasi? Oh, dengerin dulu makanya. Ngagetin aja, Ibu. Saya udah kaget. Saya nggak berbuat, kenapa saya mesti menanggung? Panik lah, Mas Andika. Arbi, tolong relaksasi. Kan lagian relaksasi juga Arbi, bukan saya, Ibu. Kaget, saya kirain Mas Uya. Aku deg-degan loh. Senior, Bu. Oke, atur dulu nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Kayak rileks, tenang, dan nyaman. Dan biarkan apapun yang ibu rasakan ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, niatkan untuk nyaman dan rileks. Oke, alirkan gelombang relaksasi yang ibu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir ke seluruh tubuh ibu, menjadi lebih tenang, nyaman, dan sangat rileks sekali. Dan biarkan siapapun nanti yang bertanya dan apapun pertanyaannya, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan tidak tetap buka matanya. Ibu ke Meza tuh gimana sebetulnya, Bu? Saya sangat sayang sama Meza. Karena dia tuh adalah daging saya, Mas Uya. Walaupun di saat kandungan, dia juga saya besarkan sendiri tanpa seorang ayah. Padahal dulu saya pengen banget nguburin dia, Mas Uya. Oke. Jadi sebenarnya bapaknya Meza itu siapa, Bu? Sebenarnya bapaknya Meza itu Mas Uya. Hah? Kan Mas Uya lah. Mas Uya lagi sih.
Sebenarnya saya berat ngomong ini. Oh, maksudnya Mas Uya berat ngomong ini. Enggak, iya, aduh. Ibu jangan potong-potong kalau ngomong, jangan dilanjutin, jangan pakai koma atau titik itu, Bu. Meza itu anak pertama dari pacar saya. Bapaknya Meja itu cinta pertama saya, namanya Tian. Iya. Terus. Saking sayangnya saya sama Tian, saya rela kasih keperawanan saya sama dia. Terus Bu? Tapi setelah saya hamil, Tian gak ada tanggung jawab sama sekali. Dengan alasan keluarganya tidak setuju sama saya, Mas Uya. Kenapa? Karena saya orang miskin, keluarganya orang kaya, bahkan saya disuruh gugurin. Meza, waktu di kandungan, saya dikasih uang 20 juta sama calon mertua saya. Tapi saya pertahanin, karena saya sayang sama Meja. Dia hasil darah daging dari pacar saya, cinta pertama saya. Sementara Tian tidak ada sedikit pun tanggung jawab sama saya. Gak perjuangin ibu juga? Sama sekali enggak. Selama ini saya berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri supaya Meja bisa tumbuh besar. Tidak kekurangan, saya lakuin semuanya, Mas Uya. Karena saya tahu saya berasal dari keluarga miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi bukan berarti saya harus diinjek-injek. Saya masih punya harga diri, Mas Uya. Jadi ibu gak terima 20 juta itu? Saya nggak terima. Saya lebih baik jualan jamu. Walaupun saya harus jualan jamu dengan plus-plus, Mas Uya. Tapi selama ini walaupun saya tukang jamu plus-plus, tidak pernah melakukan hubungan badan, Mas Uya. Iya. Bu mau. Pikirannya kayak Ibu Jui. Sekarang saya tuh 1 sampai 3 kembali seperti semula, ke jalan hidup seperti biasa, lebih sehat, lebih semangat sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu kenapa nggak pernah cerita selama ini ke aku? Maksud kamu apa, Nak? Udah Ibu nggak usah bohong lagi, aku udah tahu semuanya. Ibu bohong apa kan? Nggak usah drama lagi, Ibu. Ibu mau direstuin nggak sama keluarga bapak saya? Tian itu siapa, Bu? Siapa, Bu? Tian itu ayah kamu, Nak. Ayah kamu. Kenapa Ibu baru jujur sekarang? Ibu nggak mau kamu nanggung beban. Biar Ibu sendiri yang nanggung, Nak. Ibu nggak mau. Kamu nggak fokus sekolah. Kamu kepikiran terus. Maafin Ibu, selama ini Ibu hanya ingin kamu bahagia. Semua yang Ibu lakuin buat kamu. Maafin Ibu, Nak. Ibu kenapa sih nggak pernah cerita selama ini ke aku? Itu alasan Ibu. Jadi Ibu nggak perlu nanggung semuanya sendirian. Kalau Ibu cerita, nanti kamu sedih, kamu kepikiran. Ibu ingin kamu bahagia. Maafin Ibu ya. Maafin aku juga ya, tadi udah marah-marah sama Ibu. Yaudah, yuk pelukan yuk. Udah nampar kamu, Dani. Kadang-kadang rasa jujur memang menyakitkan, namun kita perlu yang namanya kejujuran. Kejujuran tuh bener-bener perlu. Sorry, jadi Meza mau tetap melanjutkan ini nggak nih? Masih. Ikutan ini? Masih. Oke. Sekarang gini nih. Ini saya lihat nomor 25, kenapa nangis kamu? Kamu tukang jamu juga atau gimana coba? Oke. Permisi. Tinggal. Kenapa kamu, ha? Coba minta ini. Minta mic. Mike. Kamu kenapa? Papaku pernah selingkuh sama tukang jamu, Mas Uya. Oh. Justru aku tuh nggak tahu ibuku siapa. Karena aku dari kecil tuh dibesarin cuma sama papa doang. Dan kamu dibilang anak tukang jamu? Bukan ini kan? Bukan kan, Bu? Bukan kan? Ibu pernah melahirkan anak nggak? Dan Meza? Ibu jangan-jangan aku anaknya ibu. Nggak pernah kamu? Nggak pernah. Ibu jangan bohong. Nggak pernah.
Saya cuma melahirkan satu anak. Nggak tahu, tapi nanti kita ngomong ya. Wah, Ya udah ya. Kita lanjutin ya. Oke, kadang-kadang pelukan itu bisa melepaskan masalah. Jadi saya tuh rela membantu memeluk siapa saja yang bermasalah. Benar ya. Mas ya. Uya, Kenapa? saya boleh dipeluk nggak? Boleh. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Kamu jadi pencari cinta aja langsung ya. Oke, udah. Meza, kamu tipe cowoknya seperti apa? Aku sih nggak muluk-muluk Mas Uya, karena cowok di sini juga udah tahu aku kayak gimana dan keluarga aku kayak gimana. Jadi yang bisa nerima aku sama ibu aku aja sih. Dan anak tukang jamu ya? Iya. Oke. Siapa cowok yang suka sama Meza dan nerima kalau dia anak tukang jamu? 1, 2, 3. Oke, ada 3 orang nih yang langsung jadi volunteer. Semangat sekali. Nama siapa, bro? Aji, Mas. Aji kerjanya apa? Saya ABK kapal, Mas. ABK kapal? ABK kapal. Pelayaran nih? Ya. Oke, tapi bukan pelayaran yang nipu-nipu di penjara itu kan? Oh, bukan. Iya. Kalau kamu? Saya Hendro, Mas. Hendro kerja apa, Hendro, Mas? Saya punya pabrik beras. Pabrik beras? Kaos beras. Lo siapa namanya? Riko. Iya. Kerjanya? Punya bengkel mobil sama setim mobil. Oh, cuci mobil. Cuci mobil. Oke. Nah, Meza, 3 orang ini kira-kira apa yang lo pengen lihat pertama kali siapa? Aji, Mas. Aji? Ya. Aji, Mas? Mas 2 lah. Aji, Mas Uya. Oh ya, kayak ibunya tadi, Mas Uya, dipisah-pisah ya. Oke, Aji silakan maju. Miane. Ini dong. Ya, jangan terlalu nafsu. Kan dulu aja. Coba saya lihat telapak tangannya. Kenapa? Kamu tahu dan kalian tahu ya, dia itu mempunyai lebih dari 1 istri. Sembarang lu. Sembarang lu ya. Gua harus kerja. Sekarang main nonjok-nonjok aja lo. Sama, gak fitnah, Mas. Gak fitnah lu. Gua di sini single ya. Gua pengen cocok-cocok di sini single gua. Lah kalau misalnya emang gak bener, kenapa lo mesti marah? Gak fitnah, Mas. Gak fitnah, gua gak terima. Kalau kalian nggak percaya, coba sekarang. Relaksasi, duduk. Berani nggak lo? Tampang gua polos gini, Mas. Norak lo. Kenapa Anda takut? Tampang polos itu biasanya pembohong. Ya benar. Ya kan? Jangan percaya dari tampang doang. Lu aja tadi begitu langsung nonjok Mian. Berarti kan lu menutupi sesuatu, ya kan? Oke, Aji. Sekarang kamu fokus ke depan dulu. Oke, apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat sebuah titik merah di depan kamu, semakin rileks dan biarkan ketika saya hitung 1-3 masuk ke dalam kondisi relaksasi, sangat nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya, dan biarkan kondisi relaksasi tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan biarkan akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan sesuai dengan fakta yang terjadi. 1, 2, dan 3. Coba, saya mau tanya nih, kerjaan kamu sebenarnya apa sih, Ji? Saya nggak percaya. Saya sebenarnya bukan ABK kapal, Mas. Nah, kan udah Indonesia. Ngaku-ngaku ya kamu ya, mau sama anak saya. Kamu tuh apa? Kerjaannya apa? Saya cuma rentenir yang suka minjemin uang ke orang, Mas. Rentenir yang suka minjemin uang ke orang? Iya, Mas. Terus, tarik siapa yang lo kayak pinjaman online apa gimana maksudnya? Jadi target saya tuh ke janda-janda gitu, Mas, yang membutuhkan uang saya pinjemin. Parah. Oke, Parah. ke janda-janda. Kenapa targetnya janda? Karena kalau janda bisa saya nikahin, Mas. Maksudnya? Karena mereka kalau nggak bisa bayar ke saya ajakin nikah. Kalau mereka nggak mau, saya ancam, saya masuk ke penjara. Yang kayak gini mau jadi mantu saya, Kamu teh? Oke, tenang. Aku juga, Ibu. Mau ngejebak nih, ya kan? Nah, udah berapa orang yang nggak bisa bayar utang dan lo nikahin? Kalau nggak salah, yang saya ingat udah 15 orang, Mas. Wah. Gila lo ya. Bener-bener ya kamu ya.
Apa yang lo katakan? Gila lo ya, gila cewek lo ya. Terus, kalau lo udah nikahin, terus lo kasih belanja bulanan nggak? Lo nafkahin nggak? Lah, enggak lah mas. Dia kan utang sama saya. Jadi maksudnya? Titik lu. Ya ngapain saya bayar? Ngapain saya nafkahin mereka kan? Mereka ngutang sama saya. Jadi mereka ya wajib nikahin saya dong. Dan mereka harus memuaskan kebutuhan saya sebagai suami istri, mas. Benar. Oke. Sadarin nih. Nggak benar nih udah. Parah nih. Oke, Aji. Sekarang saya tulis 1 sampai 3. Semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Ji, bisa-bisanya lo udah punya istri masih ikut kayak gini. Lu kenapa? Lu percaya sama dia? Iya. Dasar lo. Gue baik. Apaan sih? Udah keluar lo sekarang. Gue single. Enggak. Tinggal penipu, kamu teh udah rente di sana. Ini banyak orang-orang yang penipu-penipu yang memanfaatkan orang lemah ya untuk tipu ya. Itu kalian nyesel nggak dobain gua? Tahu. Cari kelemahan orang lemah tuh lagi punya masalah, bukannya dibantu malah dimanfaatkan begini. Ini nggak benar. Oke, tinggal 2 nih. Meza, ada 2 pria yang gue masih curiga tadi yang pabrik beras nih. Ya kan? Hah? Mantan aku ibu. Keren lo. Valda, kamu ngapain di sini? Kamu kenal sama ini? Mantan saya, Mas. Mantan kamu? Tuh, ini yang mutusin kamu gara-gara tahu ibu kamu jual jamu. Iya. Ini yang mutusin aku gara-gara tahu ibu aku jual jamu. Apa maksudnya Valda namanya tadi ya katanya? Iya. Apa maksud kedatangan kamu kesini Valda? Saya ingin melamar Meza jadi istri aku. Ih, dateng so asik lu. Kan lo udah putus, udah bercampakan dia, terus mau lamar tuh maksudnya apa? Aku masih sayang sama Meza. Sebenarnya gini Meza, aku minta maaf karena aku udah mutusin kamu. Nah sekarang aku ingin lamar kamu. Kamu mau apaan jadi istri aku? Minta maaf, sekaligus ngelamar. Aku nggak mau ya. Kamu tuh udah ngerendahin aku di depan keluarga kamu. Please Meza, kamu kan menjadi istri aku. Nggak mau. Aku ingat kamu pernah ngerendahin ibu di depan keluarga kamu. Bagus. Ingat dulu. Please Meza, kali ini aja aku janji. Aku bakal senengin kamu. Aku sayang banget sama kamu, Meza. Aku masih sakit hati gara-gara kata-kata kakak kamu yang ngerendahin keluarga aku sama ibu aku. Nah, gimana nih? Aku mohon. Meza. Ngapain lu? Iya apaan sih lo? Mau megang-megang paha gue ya? Bu, tolong maafin aku, Bu. Ngapain kamu minta maaf, ha? Kamu itu udah ngeremehin anak saya. Kamu juga ngeremehin saya. Terus sekarang kamu ngapain balik lagi ke sini ngelamar anak saya? Saya berjanji, Bu. Saya akan bahagia anak Ibu. Saya nggak akan lagi nyakitin anak Ibu. Tapi gimana dengan keluarga kamu? Setuju nggak mereka, ha? Jangan sampai anak saya diremehin seperti saya dulu. Saya rela meninggalkan keluarga saya demi Meza. Tuh, rela meninggalkan keluarganya. Iya, Mbak, sih ya. Jujur Melda, kamu masih cinta nggak sama jujur Meza, kamu masih cinta nggak sama Valda ini? Sebenarnya masih sih Mas Uya. Terus kalau kamu terima, pakai cincin ini. Kasih ya Meza.
udah gede ya. Gak usah lagi rusuh sama kakak lagi. Ngapain? Hah? Harus dengerin kakak. Maksud kamu apa ya? Hah? Anak tukang jamu? Emangnya jualan jamu itu salah? Salah gitu? Hah? Pokoknya aku gak peduli. Pokoknya aku pengen nikah sama Meza. Ya kurang ajar. Kenapa nggak boleh nikah sama Meza? Karena bukannya melarang, tapi ini karena surat wasiat dari ibu yang melarang kamu buat menikah sama Meza. Surat wasiat? Apa? Ini kamu bawa ini apa nih? Nih lihat. Nita, sampai kapanpun ibu nggak bakal tenang kalau adik kamu, Valda, menikah sama Meza, anak tukang jamu itu. Saya tadi bilang apa? Hah? Saya nggak setuju. Pasti keluarga kamu tuh nggak bakal setuju. Selalu ngerendahin. Tapi kan ibu udah meninggal. Kalau begini kakak bunuh diri aja. Ya udah, kakak bunuh diri aja sana. Nggak peduli. Kayak dengerin ya. Ibu nggak berhak larang aku untuk nikah sama Meza. Udah, Meza. Dasar cowok nggak jelas. Maafin aku ya, Meza. Sudah sana, sana. Gak usah kamu. Ayo pulang. Pulang, sana ngapain lagi? Tunggu dulu. Mian, coba terawang Nita ini, ada yang aneh nih. Ini kamu. Ayo pulang. Mau? Sini. Pulang. Mau. Pulang. Sini kamu. Diam di sini. Saya minta peralatan saya. Miantul. Apa nih Mian nih? Tas, sumur, timba, benda mati, mesin jahit, seperti gembok kali ya, gembok ini ya? Iya. Monster. Sosok besar hitam. Apa artinya Mayan? Kok Mayang? Kan Inggris. Jadi di sini ada sosok gembok dan seorang wanita yang sedang bersedih. Seperti gembok ini menandakan adanya rahasia besar yang dijaga oleh Nita. Yang dia sangat simpan rapat-rapat agar semua orang tidak tahu. Ada rahasia. Relaksasi. Albi relaksasi, Bi. Yuk Nita, kita relaks. Boleh minta lilin Trisula? Trisula candle. Oke, Nita boleh pegang dulu. Oke, turun aja. Dua tangan pegang. Oke, Nita. Kamu fokus ke cahaya lilin tersebut. Oke, tarik napas dulu lewat hidung, keluarin lewat mulut. Lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan niatkan apapun yang kamu lihat dan kamu rasakan. Cahaya lilin tersebut mengandung kehangatan yang membuat kamu lebih hangat dari sebelumnya. Dan alirkan gelombang relaksasi tersebut, rasa hangat tersebut ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan nanti saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya nanti, kamu akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke, Nita. Sebenarnya itu surat wasiat itu dari ibu kamu untuk Valda ya? Sebenarnya surat wasiat dari ibu yang melarang Valda.
Menikah dengan meja itu buatan saya. Oh. Kenapa kamu tega melakukan itu, Rita? Saya melakukan itu karena saya nggak mau Valda menikah. Kenapa kamu nggak mau Valda menikah? Kalau Valda menikah, semua warisan ibu akan jatuh ke tangan Valda. Saya nggak rela kalau Valda menguasai semua harta warisan ibu. Kenapa? Saya kecewa sama ibu. Oh ya? Kenapa saya tidak diberikan sepeser pun harta warisannya? Ya, alhamdulillah. Bi, sadarin Bi. Oke, Nita. Saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Mana Valda? Lu ya, yang ngasuhin surat wasiat. Maksud lu apa? Ngasuhin surat wasiat, ah? Kenapa kamu? Kenapa lu pernah nggak tahu lagi? Lu kan yang ngasuhin surat wasiat ini, ah? Aku juga anak pertama perempuan ibu. Kakak juga mau harta warisan itu. Ya udah kalau itu mau lu, ambil semua harta ibu, ah? Ambil semua. Enggak. Aku ya udah nggak peduli lagi sama harta itu. Ya udah keluar dari sana. Ambil semua harta ibu sana, ambil sana. Ambil sana. Stop. Kalian nanti pas gua selesai ngelamar, kalian langsung nyalain gitu ya, alat musik kalian ya. Oke? Tapi aja. Tambahan kan? Oke, Meja. Tolong untuk kali ini, terima lamaran aku. Nggak ada. Udah lo pulang aja, mendingan sekarang pulang. Lo urusin kakak lo sana. Ditolak, guys! Gimana Meza? Ini masih mau lanjut sama 2 orang ini? Enggak, maksudnya saya udah nggak mood. Terlalu banyak ributan di sini. Jadi gimana? Ini 2 cowok ini gimana? Turun nih, udah turun nih. Oh, maksudnya aku udah nggak mood. Aku udah nggak mood, Bu. Jadi aku udah nggak mood, maksudnya aku mau pulang aja. Ayo kita pulang aja, Bu. Yaudah, gini aja ya. Buat kalian semua, jangan ngambek ya. Mending sekarang kita makan jamu. Ayo. Nggak apa-apa, nak. Ini kan kita teh menyenangkan orang teh.